Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, dari sore ya. Selamat datang pada podcast pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalan dulu aja kali ya sebelum ke inti podcastnya. Sebelumnya perkenalin, nama gue Harun Al Rashid, gue bisa dipanggil Tompel. Gue dari SMA 8 Jakarta, domisili Jakarta Pusat. Salam kenal semua. Salam kenal. Yuk. Iya, Jamil. Nah, gue lagi Jamil dong. Perkenalkan, nama gue Muhammad Sabran Jamil, biasa dipanggil Sabran, bukan Jamil ya. Jamil. Dari DTM 2021 dari SMA Sinana Mandau, berdomisili di Pekanbaru, lebih tepatnya Duri. Nah, itu Salam kota kenal. Provinsi Riau, bukan Jauh. ya. Orang jauh. Orang jauh dia. Kenalin, nama gue Putri Adelia. Ya, gue deh. Nama gue Putri Adelia, dari SMA Islam Dian Didaktika, berdomisili di Depok. Oke, lanjut ke topik aja kali ya. Nah, topiknya itu gampang banget, simpel ya kan. Kalau gue ya kan pasti kalian udah sering dengerin semua, yaitu hobi sama keseharian di pandemi gitu. Mungkin boleh jadi satu aja kali ya, ngelakuin hobi kalian di pandemi gitu, sekalian kesehariannya gitu. Biar enak gitu, karena pandemi ini itu kan bawa impact ke kita semua, bawa apa yang sebelumnya kita sekolah offline, ketemu sama teman, tiba-tiba jadi terbatas dengan sekolah online atau PJJ gitu. Nah, gue mau boleh dimulai dulu dari siapa nih? Siapa? Mau siapa dulu? Siapa yuk? Oh ya. Dari yang paling jauh dulu kali. Ya. Dari yang paling jauh. Oke, boleh Bran. Silakan Bran. Dari orang jauh. Waduh, gue orang Jawa Barat katanya ya. Dari Pekanbaru, dari sini Pekanbaru gue 3,5 jam. Dari Pekanbaru ke Jakarta pakai pesawat 1,5 jam. Ya 3 jam sih kalau pakai pesawat. Oke. Masih jauh juga. Ya, gue selama pandemi gue melakukan hobi gue. Gue bisa terbilang orangnya kayak misalnya nih udah melakukan ini nih, terus gue bosan. Nah, gue gampang bosanan apa kalau misalnya tentang kegiatan di rumah. Jadi gue kadang nih, bisa gue nih lagi hobi main game. Gue main game nih. Gue download tuh game-game, tapi rata-rata game yang gue download itulah game-game yang kayak banyak player. Gue paling anti dengan game yang hanya 10.000 downloaders atau hanya 100.000. Karena apa? Kalau misalnya PvP tuh jarang ketemu, biasa jarang dapat match. Nah, maka gue ambil yang game yang trending gitu. Terus gue dalam game, gue main Mobile Legends, Valorant, gue mau main Left 4 Dead juga sih, cuma belum tahu. Ada sih katanya rame. Nah, gitu. Terus gue kalau udah dapat lustre gitu ya, anggaplah ya kalah apa gitu. Terus gue menang, cuma ya stuck gitu aja. Gue bosan. Nah, gue pindah, gue cari buku. Gue biasa cari buku, entah buku apa aja, pokoknya menarik tuh. Gue baca dah. Entah itu di HP, entah itu di tempat aslinya gitu, buku asli gitu. Nah, gue juga setelah baca buku, ya gue sadar diri nih. Sebulan lalu gue sadar diri pas gue keluar dari rumah, gue ajak jogging agak 2 menit, gue udah ngos-ngos nih. Gue biasanya dulu gue 30 menit lewat 30 menit. Sekarang lari 5 menit lewat juga. Lewatnya. Nah, itu gue gini amat ya, setelah di rumah pandemi kok gue fisik gue jadi menurun drastis gini ya, dari awal 30 kok jadi 5 menit. Wah, karena gue workout, gue keluar, pokoknya gue lari. Kalau nggak lari gue ada 5 peralatan untuk nge-gym, gue pelatih lah teknik gue biar gue nggak pas keluar nggak leto-leto amat. Sampai ke daerah anggap gue merantau dengan fisik apa yang siap gitu. Apalagi kan kita akan bertemu dengan nama bergadang itu pasti akan jadi teman tuh. Nah, terus gue selama juga hobi nonton sih, gue nonton film-film mulai dari rating yang paling bagus sampai yang terkenal sampai yang gue nggak tahu nih datang dari mana nih. Ini film rating apa nih? Film apa nih? Kok gue tonton?
Sama pandemi. Nggak tahu mau ngapain. Mau keluar pun ya mau cari kawan ada yang bisa. Tapi kebanyakan kawan beralasan orang tua gue nggak bolehin. Wah, nggak boleh gue keluar. Gue lagi di lockdown tuh di rumah tuh, dikunci di rumah tuh, nggak bisa keluar. Gue kena COVID. Gue banyak tuh. Nah, gue bisa gitu di rumah kalau melakukan hobi. Coba yang lain. Sorry, gue pengen nanya dulu nih. Lu lagi di Pekanbaru nih, pas atau lagi di Jakarta? Di Jawa maksudnya? Gue di Pekanbarunya ini, gue di Duri sekarang. Belum ke Jakarta gue. Belum boleh ke Jakarta ya? Belum. Oh belum. Oh ya udah. Tunggu selesai apa dulu ini? Tunggu selesai kapan bisa pastinya datang ke UI? Dapat kabar pesaing dari UI datang, baru gue ke Jakarta. Karena kalau gue duluan ke Jakarta, waduh, gue mau ngapain? Sama aja di rumah. Ini gue di rumah masih ada yang mau apa? Masih ada yang mau jagain. Masih ada yang mau merawat. Iya benar. Iya benar. Harun. Oke. Jujur selama pandemi ini gue tuh adalah orang yang sebelumnya introvert menjadi lebih introvert. Well, nggak tahu kenapa gue introvert jadi kelas 10 nih. Jadi kelas 10 gue tuh introvert tuh bukan karena gue ansos, tapi karena gue tuh sibuknya tuh kebanyakan di luar sekolah. Jadi kayak dulu gue kelas 10 itu ada ikut PON gitu, maksudnya latihan buat PON, latihan jangka panjang, PJP namanya. Nah itu kayak memakan waktu banget itu. Jadi selama 1 semester itu latihan tuh dari jam 4 sore, ya kan kita pulang sekolah jam 3 SMA gitu. Sampai jam 10 malam baru selesai latihan gitu. Dan itu capek, terus itu capek kan, dan gue sendiri nggak sempat belajar gitu. Kayak mau belajar, mau ujian, mau ulangan nggak sempat, bahkan kuis aja kadang gue masih ketiduran gitu. Ini jujur nih, gue sih ketiduran gitu. Makanya kayak lebih jarang juga berinteraksi sama teman gitu karena lebih sering tidur juga di sekolah gitu. Terus pas pandemi ini itu yang buat gue lebih introvert tuh adalah kayak mau ngobrol sama temen tuh nggak tahu mau ngobrol apa, karena basically mau kenal sama mereka tuh nggak deket-deket banget gitu loh. Kayak apa namanya, ekskul aja oke, ekskul masih bisa dijangkau gitu buat berbicara, karena tahu yang gue juga bagian dari kader gitu, bagian dari kaderisasi. Paling ya kayak cuman begadang itu juga main Valorant, main Apex Legends itu dulu sering begadang banget, meskipun besoknya sekolah gitu, bangun jam 7 harus ada PJJ juga, ada apa video materi, ada tugas gitu, deadline-nya juga cepet banget, deadline-nya serius nggak tahu kenapa, dan cepet banget, tugasnya bejibun gitu. Nah terus apa ya, segitu selama kelas 11 semester 2 sampai kelar kelas 11 apa selesai. Kelas 12 itu kan udah kayak waktunya fokus ya, udah nggak bisa lagi kayak udah menyendiri, mau main game terus nggak bisa, harus belajar, nyari banyak teman buat belajar bareng, karena dari ide-ide teman itu kan juga kayak bisa menjadi masukan buat tambahan ilmu juga gitu. Nah gue masuk Inten gitu, jadi apa, budak Inten gitu, tapi nggak jadi budak-budak banget sih, bahkan progres aja nggak gue kerjain gitu. Progres yang katanya ini TO progres dikerjain ya, iya aja, udah nggak dikerjain. Nggak dikerjain. Terus juga sering begadang sih sebenarnya itu kelas 12 tuh kayak ngejar wangsit. Itu buku wangsit itu udah gue kelarin semuanya tuh dalam waktu sampai Desember, udah kelar 1 buku semuanya. Tapi impact-nya adalah habis UAS itu gue sakit selama 3 minggu. Dan sakit. Iya, dan itu oke, itu bukan COVID. Gue kasih tahu itu bukan COVID. Itu seperti kayak apa ya, pemulihannya itu waktu itu emang lama gitu, karena gue terlalu mensortir waktu gue buat belajar gue gitu. Dan katanya sih nggak boleh, itu bagus kayak memberikan waktu banyak, effort lu buat belajar, but it's not good for your health gitu. Dan terus ya lanjut ke pas uprak itu gue itu orangnya dikasih tugasnya itu udah seminggu yang lalu, maksudnya kayak materi kita dapat apa saja itu minggu lalu, aku kerjainnya itu jam 5, pokoknya di hari itu baru aku kerjain, di hari uprak itu baru kerjain jam 5 bangun, langsung mandi, langsung sarapan, udah kerjain semuanya, laporan, video, udah. Emang keburu apa? Udah gak ada. Emang keburu? Cepet.
keburu. Karena pada saat seminggu itu gue tuh mikir, oh ini bisa nih lah cepet gitu. Karena dulu gue itu masih suka deadliner banget, kayak awal masih jauh gitu, masih ya udahlah masih lama. Oke lah gitu, ntar aja kalau udah H-2, tau-taunya udah T-minus 60 minutes gitu ya kan. Nyadar gitu, tiba-tiba udah tinggal sejam lagi nih, wah gue kerjain, udah kerjain gitu. Dan buat olahraga, buat pandemi hobinya itu masak. Alhamdulillah sekarang gue ada lagi ngejalin usaha makanan juga. Kalau misalkan boleh di follow IG-nya itu, di follow IG-nya yang namanya Summer Kitchen. Nanti aku kasih aja. Oke. Iya, jadi gini, selama pandemi itu kan masa gini, punya bukan skill masak sih, maksudnya kayak suka masak juga, dan maksudnya kayak daripada itu jadi kayak makan sendiri, mending kita buat uangin aja gitu, buat bisnis aja gitu. Jadi melihat kesempatan lah gitu di pandemi ini gitu. Udah gitu sih dari gua. Terima kasih. Tapi itu cowok dengan skill masak tuh rata-rata di mata wanita kayak wah ya. Ada tuh. Iya, jadi yang masak bukan mereka. Iya banget. Bukan mereka. Kalau gue sebagai perempuan aja, gue paling jago masak apa? Indomie bikinan gue tuh paling top. Ya, ini gini lah, anggap lah. Misalnya lu ngajak cewek lu ngedate tuh. Wah, lu yang apa nih? Buat ini nih, lu pelting. Iya, itu chemistry lah itu. Itu udah rencana lah itu. Tapi itu kesehatan itu tuh yang gue juga dulu gue sebenarnya kena penyakit mah. Gue awal-awal tuh nggak ada penyakit mah enggak. Gue dulu kan kayak lu juga nih begadang ngerjain tugas biar dapat hasil apa gitu. Kalau gue tujuan gue ya biar dapat hasil maksimal. Tuh gue begadang, gue makan kadang telat. Itu alhasil pas gue masuk SMA itu gue. Dan sekarang gue kalau makan pedas tuh nggak boleh pedas sekali. Terus gue nggak boleh telat. Kalau nggak gue biasanya langsung muntah apa gitu. Itu kayak dah jadi apa gitu. Jadi hindarin gue mulai dari sekarang kayak ngindar banyak apa gitu lah. Daripada gue tambah penyakit lagi. Emang kita tuh udah sakit. Jaga kesehatan sih udah Indonesia itu dikatakan hampir mendekati India. Statistika korban kematiannya itu mendekati India. Ya, jadi jaga kesehatannya kalau bisa di rumah. Oke. Boleh lanjut, Putri Adelia? Gue ngapain ya di rumah? Kalau gue tuh dulu sebelumnya ada pandemi itu kan gue tuh tipe orang yang suka jalan kemana aja gitu kan, entah kayak jalan-jalan nyari makanan doang, atau kayak jalan-jalan ke mall nonton, atau bahkan cuman kayak keliling-keliling Jakarta pakai busway. Nah kayak gitu-gitu pokoknya gue senang banget jalan-jalan daripada di rumah gitu ya. Gue lebih suka keluar ngapain kayak gitu. Nah tiba-tiba ada pandemi, gue tuh rasanya tuh kayak kayak bosen setengah mati gitu loh, kayak otak gue tuh nggak bisa berpikir kayak gue harus ngapain gitu ya. Kayak orang-orang mungkin kayak punya hobi apa lah, hobi gue kan jalan-jalan ya. Gue tuh ngerasa jadi kayak sempat ngedown gitu kan, atau pertama kali itu pokoknya kayak hasil belajar gue tuh juga menurun gitu gara-gara itu. Hasil belajar gue nurun, nilai-nilai gue juga pada turun, kayak fokus gue pada turun, pokoknya semuanya tuh kayak menurun gitulah. Nah terus gue kan suka gue tuh suka tapi ya karena gue harus beradaptasi gitu kan ya, mau nggak mau gue harus beradaptasi sih, masa sih gue mau kayak gitu terus. Jadi ya membiasakan diri lah gitu. Terus kayak nggak bisa ketemu teman-teman gitu kan, nggak bisa telepon sama temen nih pas awal-awal pandemi, telepon sama temen setiap hari, tapi lama-lama tuh kayak kehabisan topik juga gitu, kayak ngomongin apa ya, telepon lagi kayak ngomongin apa, daerah kayak nggak teleponan lama gitu kan. Terus kayak kalau di rumah gue ngapain ya, paling kalau di rumah gara-gara pandemi gue jadi main game. Gue jadi main game gara-gara pandemi. Karena waktu itu gue saking bosennya gitu kan. Adik gue bilang, ayo kakak main game aja, main game. Udah tuh, gue nyoba download Mobile Legend. Mobile Legend kan. Waduh, mabar. Main tuh. Gue main tuh. Terus tiba-tiba gue malah suka kan. Ya elah gue suka lagi nih. Jadi tuh gue kayak dulu waktu masih SMA ya kayak main sampai malam.
kayak main tengah malam gitu kan ya, main tengah malam main gitu. Dikira mah lagi belajar gitu ya, padahal gue lagi main, padahal main. Ya main apa, main klasik, main rank, main brawl, semua gue mainin lah pokoknya ada. Terus itu kayak gue terlalu apa ya, terlalu main banget nih gitu, terlalu main banget gitu tuh. Akhirnya gue sempet kayak nggak main lama gitu. Pas gue waktu itu kan rank gue tuh kayak di sekitar Grandmaster gitu kan. Tiba-tiba HP gue rusak tuh, ganti HP. Pas ganti HP, gue mau login ke akun ML gue nggak bisa. Ngulang lagi jadi warrior kan tuh. Ya Allah, ngulang lagi gitu. Ya udah sampai sekarang gue masih main gitu. Kadang-kadang gue kalau perumahan gue itu kan dekat sama kampung ya, kayak dekat perkampungan gitu kan. Ya gue kalau sore-sore suka naik motor jalan-jalan ke belakang gitu. Terus ya segabut-gabutnya gue itu gue nonton film. Semua film tuh gue tontonin, dari yang kayak terkenal banget sampai yang nggak tahu asal-usul dari mana gitu kan ya, gue tontonin aja gitu semuanya. Entah yang film barat lah, film Taiwan, film Thailand, apa semua gue tontonin. Ya gitu sih dari gue. Waduh, emang bener ya, lu awal-awalnya ekstrovert gitu orangnya kan, suka keluar jalan-jalan eksplorasi gitu. Tiba-tiba pandemi. Fun fact. Gue suka keluar tapi gue bukan ekstrovert. Oh, oke, I see. Berarti lu keluar tuh kayak sendiri atau paling ya tambahan 1 orang 2 orang gitu ya? Iya, benar. Iya. Kan, ya. ya gimana ya, pandemi ini itu kan awalnya kan dari Depok ya kalau nggak salah ya. Dari Wuhan gitu ya, karena ya emang dia kata lagi. pengen ngomong Depok kan, soalnya ngomong gitu. Ya, tapi kayak takut gitu, ngatain orang sana gitu. Dari Depok. Takut gue jadinya. Emang Depok ini biang keroknya nih. Iya, jujur awalnya emang gue tuh mikir enak gitu ya kan, kayak wah enak di rumah aja gitu, karena dulu gue tuh jujur orangnya gitu kurang suka pergi, nggak suka pergi kemana-mana. Gue beda sama Putri, kebalikannya malah, kayak gue tuh suka pergi jalan-jalan. Gue kalau di jalan sama orang tua gue, udah mager di rumah aja, tidur gue di rumah. Kalau nggak tidur ya makan, masak sendiri juga gitu. Paling keluar kalau makan, yuk keluar gitu, udah ngajak makan doang, habis itu yaudah ya jalannya beli baju. Oh enggak mau, tidak mau, capek. Jadi cuma makan doang kalau keluar, nyari kuliner gitu. Well, gue suka nasi Padang sih sebenarnya, lebih suka nasi Padang daripada lain-lain. Ini nih selera Padang nih. Wah, nasi Padang. Ini kalau lu suka apa, Bran? Lu suka apa? Ya, gue suka doyan tuh nasi Padang tuh, banyak campurannya tuh. Lanjut. Gue sebenarnya lahir dari Batam ya. Gue tuh di Batam itu, dia tuh pulau kecil, tapi dia tuh menyampur gitu. Well, kalau misalkan lu tahu yang orang di sana itu mostly Chinese, Singapura, kemudian Malaysian gitu, itu rata-rata mereka pada ngumpul di Batam gitu. Jadi ya kayak budaya-budaya dari mereka itu nyampur juga. Alhasil kayak STK gua, bahkan sampai SD gua itu kayak memaksa gua buat pandai bahasa Inggris gitu. Awalnya gua kayak apa ya kan, untuk awal kan mungkin kalian tahu ya, my name is berapa gitu. Kalau gua me name gitu. My name are Harun Al Rashid. I live in Puri Malaka, and my number year, maksudnya kayak kan umur kan angka gitu. My number year is 7 years gitu. Udah gitu. Udah jadi kayak kata gurunya number year apa gitu. Number year kata gurunya gitu. Number year tuh karena gue nggak tahu my age gitu loh. Nggak tahu, karena saking nggak pernah bahasa Inggrisnya gitu. Paling ya kalau nonton Spider-Man, kan dulu Spider-Man udah ada ya. Nah tapi kayak enggak nyampe ikutin banget, kayak wah ini artinya ini, enggak, cuman kayak nonton wah seru nih Spider-Man nih, orang-orang main jaring-jaring gitu ya kan, enggak sampai ikutin bahasa Inggrisnya gitu. Ya udah. Jadi pas perkenalan pakai bahasa Inggris, gue diketawain sama satu kelas gue, sama guru gue juga, bahkan guru gue dari bule itu.
Kayak malu gitu. Bayangin aja, itu lu baru nyadar, itu 3 tahun kemudian kalau udah kelas 1, udah bisa bahasa Inggris gitu. Terus ketemu sama guru TK. Harun, I still remember that in the first time you introduce yourself that you speak very funny gitu kan. Terus gue tanya, emang iya gitu ya kan? Terus bilang gini, direkam waktu itu kalau nggak salah. Iya udah direkam gitu. Dia bilang gini, my name are Harun Al-Rashid and my number years are 7 years gitu. Terus gue mati gue. Please stop it. No. I don't want to hear it anymore. Udah gitu, ya. Terus gue jujur orangnya gue tuh pindah-pindah dari Batam Surabaya. Dan ya terus gue lahir di Batam. Terus playgroup di Surabaya, terus TK-nya di Batam gitu. Dan kayak gue rindu gitu sama Batam gitu. Gue nggak tahu kabar Batam sekarang gimana. Makanya gue kayak, ini kan Riau gitu. Gue kira tahu Batam gitu ya kan. Udah. Tapi ini kalau ke tempat Harun nih ya, pergi gitu bertamu, katanya kita dimasakin banyak nih nanti nih. Iya. Masak air. Ntar cuma dikasih teh tawar panas. Waduh. Sama kongguan. Iya. Tapi bagus itu dari kecil ya, dari apa tuh ya? Mana ya? Masak apa? Dari apa tuh ya, dari awalnya kan dari nggak lancar ya tuh akhirnya bisa berbahasa Inggris dengan lancar tuh, itu memang hasil akhir yang akan diminta itu hasil akhir itu paling membuat kita. Iya. Nah, gue nih dari nggak banyak kali ya latihan bahasa Inggris, jadi kalau diajak berbahasa Inggris gue agak gagap. Iya. Emang susah sih, bahkan gue aja dulu dibilang rasis sih. Jujur gue itu rasis banget karena harus belajar, karena kayak pingin bisa bahasa Inggris. Gue tuh nggak berteman sama orang yang Indonesian asli gitu. Kayak gue temannya sama orang-orang yang Chinese, Singapura, Malaysia gitu. Bahkan orang India aja, meskipun dia Malaysian gitu, gue temenin gitu kayak buat bisa bahasa Inggris doang gitu. Sampai ada teman gue bener-bener orang Indonesia asli gitu, dia dari Jawa gitu pindah ke Batam. Dia kayak ngomong sama gue kayak iya gitu. Tapi sisanya gue lebih aktif sama orang-orang sana gitu. Jadi ya my bad lah gitu. Gue bilang kayak nggak boleh sih sudah kayak gitu tuh. Lu kalau mau belajar atau enggak latihan sendiri gitu. Nggak usah berteman asal milih-milih teman cuma buat bisa bahasa Inggris doang gitu. Ya udahlah. Terlanjur juga terjadi. Gimana jadi? Oke. Udah 20 menit ya sepertinya ya? Udah belum sih? 20 menit. Masa sih? Tadi kan mulai jam 15.41 ya? Sekarang dia jam 4 lewat 4. Udah. Ya. Tutup. Ya, penutupan. Ya udah. Sekian dari podcast pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. I really appreciate it. Mungkin buat kedepannya semoga kita bisa lebih akrab, lebih semangat juga buat kuliahnya. Sabran juga, semoga pas online meskipun di Pekanbaru masih bisa catch up sama kita gitulah. Terima kasih. Gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.